Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizan lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala ta'ala min suratil ukhra ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallaha fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Sehat bu? Sehat. Allahu akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman semakin dekatnya kiamat itu maka Allah akan semakin menunjukkan tanda-tandanya. Apa tandanya itu Ustaz? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau sibuk aja gue, nengok jam aja pun merepet kau. Aku memastikan ini jam berapa, nanti selesainya jam berapa gitu loh. Nggak jam aja pun protes, jijik kali aku. Iya. Apa tandanya Ustaz? Kata Nabi nanti, tandanya nanti semakin dekat kiamat itu, salah satunya di akhir zaman akan lebih banyak wanita yang hidup dibandingkan dengan laki-laki. Satu laki-laki akan berbanding dengan 60 perempuan. Dan ku tengok malam ini tanda-tanda itu sudah mulai nampak di Lubuk Linggau. Tengok, yang banyak datang semua betina. Ayah-ayahnya jantannya cuman itu yang di atas, itu pun mau punah lagi itu. Ya Allah. Tapi insya Allah ibu-ibu yang hadir ini semua wanita salihah. Insya Allah para orang tua salihah. Itu apa itu? Itu drone itu kan? Bukan rudal kan? Insya Allah yang hadir ibu-ibu ini para istri salihah yang berbakti pada suami. Suami siapa? Loh, jangan senang dulu Pak, suami orang pun judulnya suami. Suami sendiri. Ini khusus yang punya suami, yang janda diam aja, nggak usah banyak tingkah. Yang janda pula yang jeritnya paling kuat. Ya Allah. Penting sehat ya Bu ya. Insya ya Allah. Saya tadi nyampe kemari mendarat 4:30 Pak Wali. Karena pesawat delay setengah jam di Jakarta. Kemarin sebelum dari sini saya di Kabupaten Pesisir Barat Lampung, menginap 1 malam di Jakarta, baru transit kemari. Masih capek Ustaz, masih. Karena dari tanggal 17 saya sudah berangkat, tak jadi ikut panjat pinang aku. Iya. Sampai aku kemari 4:30 dibawa ke hotel istirahat. Diajak makan sama Pak Wali, ku tanya, Pak Wali kenapa tak makan? Ternyata daging itu yang disumbangkannya adalah daging nazar.
Bukan beliau tak makan, karena itu nazar. Berarti apa? Pemimpinmu ini paham hukum. Kalau nazar tuh tak boleh dimakan sama yang bernazar. Oh, hebat kau punya pemimpin itu. Dia paham. Ku ambil pindang, ku keruk pindang tuh dalam, jahe semua isinya. Aku sudah berperang sangka buruk, lembu kurusnya yang dipotong ini. Ternyata lembunya bagi dua. Malam ini sebagian dagingnya untuk malam ini, yang sebagian untuk besok malam. Ya Allah, ini luar biasa. Sampai kemari, belum cukup istirahat. Masih capek Ustaz? Masih. Maksudku berceramah di Lubuk Linggau ini nak menghilangkan rasa capek. Menengok yang duduk di depan ini lebih banyak nenek-nenek, makin capek gue rasa. Nenek-nenek ini masukkan ke air pancur dulu, nah apa? Cuci dulu dibilas, dah bersih, baru balik kemari lagi. Allahu Akbar. Yang penting insya sehat Pak. Sehat Pak. Tengoklah, orang kalau udah mau punah ditanya pun udah payah jawabnya. Sehat Pak. Ya Allah. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama asatis wa asatizah, para asatis wa ustazat, para muallim wa muallimah, para masaikh, abah-abah guru, para abuya yang hadir dan duduk bersama kita malam hari ini. Salam takjim, salam hormat, salam mulia. Kita mendoakan guru-guru kita semua senantiasa dijaga dan dilindungi Allah. Kita mendoakan guru-guru kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Kita mendoakan mudah-mudahan guru-guru kita semua senantiasa diberikan kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan mendidik kita untuk terus dekat kepada Allah. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, Bapak Ibu. Jadi kalau kau muliakan ulama maka sama dengan engkau memuliakan nabi. Lafatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard. Kata Allah, kalau sudah penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepada aku, kata Allah, maka berkah dari langit dan bumi akan Allah turunkan kepada kita semua. Amin. Kamu muliakan guru-guru kita, ulama-ulama kita muliakan. Ustadz yang ngaji tadi luar biasa suaranya. Walaupun ayatnya pendek-pendek, tidak apa-apa, diponggol-ponggol, dipotong-potong. Namanya pengaruh napas. Biasa itu. Tapi bagus enggak ngajinya? Syahdu enggak suaranya? Pahala yang membaca, pahala yang mendengar. Makanya luar biasa guru ngaji nih Pak Wali. Bu, muliakan guru ngaji. Kalau Linggau, Lubuk Linggau ini nak berkah. Muliakan mereka. Di sini sebulan berapa kau kasih guru ngaji, Bu? Enggak, kau diam aja Pak. Ini bukan urusan kau ini Pak. Ini urusan duit, urusan mak-mak. Berapa sebulan guru ngaji kau kasih? 20, 50, ada yang 20, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 200. Parah betul itu. Asal redo ibu pikir guru ngaji nggak haus ngajari anak ibu. Maaf, ini sebulan lah umpama kita kasih guru ngaji 200 Pak Bu. Guru ngaji sebulan yang mengajarkan anakmu setiap hari kau kasih 200. Ya Allah, itu yang sebulan ngajari anakmu kau kasih 200 tuh. Yang tiap hari ngajar itu 200 sebulan kau kasih. Apalagi aku yang cuman sejam, berapa kau kasih nih? Agak sangsi pula aku bercakap panjang-panjang. Gini. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya fasarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Demikian kami menurunkan Al-Qur'an supaya Quran itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang takwa. Kalau mau kita jadi orang takwa, muliakan yang ngajarkan Quran.
pelajari Quran, muliakan yang mengajarkan Quran, maka itu juga menjadi asbab Allah turunkan berkah untuk Lubuk Linggau. Amin. Yang terhormat Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, Masya Allah, sehat Pak Wali? Beliau tadi berpantun untukku. Aku harus balas, jangankan remis, harus menang. Kalau katanya si roti kelatak dalam kuali. Ini botak bukan sembarang botak. Tapi botak jadi Pak Wali. Masya Allah. Begitu beliau buka peci, buka kopiah, naik ke atas, bertambah cahaya kubah masjid. Masya Allah. Cuman itu pula yang buat menang. Masya Allah. Sehat bang ya? Masya Allah. Ustaz kenapa berani begitu sama wali kota kami Ustaz? Kami udah berkawan. Beliau abang awak udah 2 kali berjumpa. Pertama jumpa porai, tak kasih apa-apa. Malam ini belum tahu lagi nasib Kunta Cemat. Ya Allah. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, Pak Wawa. Namanya Wakil Wali Kota kan Wawa. Bapak Haji Rustam, Masya Allah. Sehat Pak Haji? Baru kali ini ada wali kota menyalami wakil wali kota. Adab pemimpinmu luar biasa, Bu. Beliau tak mentang-mentang, aku kan wali kota, tak perlu ku cium tangan. Oh tidak. Begitu selesai pidato, disalam, dicium tangan Pak Wakil Wali Kota. Itulah yang dikatakan adab di atas ilmu. Orang berilmu kalau tak beradab, nggak pakai Pak. Biar hidupnya biasa saja, ilmunya seponggol-seponggol, tapi beradab. Ini jauh lebih bagus daripada orang pintar tapi tak punya adab. Betul? Luar biasa pemimpin. Kita doakan Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota akur terus nanti. Amin. Amin. Karena baru potong kerbau. Ya, insya Allah. Terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wali Kota Lubuk Linggau, yang merupakan istri dari Pak Wali Kota. Bu, sehat? Alhamdulillah. Udah balik emas yang untuk kampanye semalam? Allah kan bertanya tak salah. Terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ibu Wakil Wali Kota. Betul itu, Bu? Oh, salah. Ibu Ibu apa? GOW. Ah, itulah pokoknya, Bu. Nggak apa lah yang ditanya malaikat itu kan. Pak Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian yang hadir, para asisten yang hadir, Forkopimda yang hadir, Bapak Kapolres dan Wakapolres, luar biasa ini, semua hadir. Bapak Dandim yang diwakili Pak Kesdam. Kemudian siapa lagi? Habis? Udahlah ya. Para ASN pemerintahan yang hadir, para pegawai negeri yang hadir. Yang insya Allah niatmu datang kemari karena Allah, bukan karena di absen Pak Wali. Ustadz kenapa tahu? Pemain semuanya ini. Habis, siapa lagi? MC yang luar biasa, Mas Mukhalid, luar biasa. Owner mie ayam turi putih. Saya tengok Pak Wali pun udah diajak makan ke sana. Saya berharap beliau ajak. Ku tengok story WA-nya tutup hari ini. Rupanya honor MC hari ini bisa nutup modal hari ini. Kemudian kawannya, kakak-kakak itu yang nggak kenal aku namanya. Habis, kameramen yang luar biasa, yang dari tadi tetap berdiri terus. Mudah-mudahan itu jadi pahala. Tim hadroh yang sudah bubar. Aduh, ya Allah, ya Allah. Tinggal gendang aja sama mic. Memang orang nih kalau udah cair, pantang cair hilang, tak nampak terus. Pemain nasyid yang luar biasa, Masya Allah. Vokalisnya, Masya Allah. Besar badannya. Makanya panjang napasnya. Apa pula tak panjang, gas LPG di perut dia. Apa lagi coba? Suaranya merdu, ini luar biasa. Tengok, ada lagu hadroh, lawadan, ada lagu qasidah.
dan demi nafas yang telah fales kau nyanyi ya. Makanya Nek, sebelum nyanyi itu pasang gigi baru yang dibilang Pak Wali tadi. Tinggal bawa KTP gratis, terserah nenek mau pasang gigi apa, gigi manusia, gigi lembu bisa. Kalau agak besar gigi dinosaurus. Ya Allah. Nek, inilah tanda rasa syukur kita kepada Allah, betul? Ini bukan rasa syukur Pak Wali saja, bukan tanda rasa syukur Pak Wakil Wali Kota saja, tapi tanda rasa syukurnya kita seluruh masyarakat Lubuk Linggau ini, Bapak Ibu. Ini baru namanya syukuran. Diundang nasi, diundang hadroh, diundang ustadz, ini doa bersama, jikiran, salawat dan berkah. Ini tidak kadang orang syukuran, senang-senang, diundangnya son horek. Son horek itu kan sesak jantung awak dengar son horek itu. Lagu-lagu DJ diputarnya, wush ya Allah. Matikan lampunya dong. Ini rasa syukur yang salah. Tapi kalau diundang hadroh, diundang grup qasidah, kita sholawadan, Rasul senang tidak? Rasul bangga tidak? Maka dengan sholawat itulah nasi bungkusnya besok malam. Udah dibilang besok malam, malam nih pula dikejar dia. Namanya pandangan umum, apa yang kupandang umumkanlah kan. Ya Allah. Kok jijik kali nih orang ini ya, betul. Bu, halo, coba mikrofon yang betul bang, lain-lain suaranya aku tengok. Senang, bangga, cinta Rasul nengok kita itu. Makanya malam ini Rasulullah nih, maaf, sangkingkan bangganya nengok kita sholawadan, Rasul malam ini langsung menghadap kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, ya, tu pandang umatku ya Allah. Umat yang mana wahai kekasihku Muhammad? Umatku yang ada di alun-alun pokok kurma. Kurma. Gini loh Pak Wali. Tadi aku bilang juga sama Pak Wali, kalau memang kira-kira kurma ini tak berbuah, enak sawit Pak. Kurma juga nya, tapi kan kurma Indonesia. Ya Allah. Pandang umatku ya Allah. Umat yang mana wahai kekasihku Muhammad? Yang ada di alun-alun taman kota itu. Ngapain mereka? Mereka duduk bersila, mereka mendengarkan taklim, mereka bersolawat, mereka berqasidah. Pandang mereka ya Allah, ya Allah. Timbul satu pertanyaan Bapak Ibu. Rupanya Allah nggak tahu, rupanya Allah nggak nampak, rupanya Allah nggak melihat rupanya apa yang kita buat malam ini. Tahu kali pun. 6 bulan sebelum acara ini Allah sudah tahu bakal buat macam ini. Tapi kenapa Rasul yang harus melapor juga? Karena sangkingkan bangganya baginda Nabi itu kepada kita. Maka tak ada lisan yang baik ketika maaf disebut nama baginda Nabi, dia bersolawat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, siapakah orang yang paling pelit itu ya Rasulullah? Orang yang paling pelit itu, kata Rasulullah, adalah bukan orang kaya yang tak mau bersedekah, bukan orang kaya yang tak peduli anak yatim, bukan orang kaya yang tak open sama orang miskin, bukan panitia yang tidak menyediakan minum ustadz di panggung. Polos saja gue tengok, ya Allah. Nanti Pak Wali, kata Nabi, ada 2 golongan manusia yang ketika dia sakaratul maut, ketika mati dia, yugargir malam yugargir, digargaroh napasnya bebolak balik, payah dia mati. Payah dia mati. Kenapa Ustaz? Sakaratul maut dia payah, yugargir malam yugargir, digorgoroh napasnya, payah dia mati. Apa sebabnya Ustaz? 2 kata Nabi. Kenapa dia payah sakaratul maut? 2.
payah. Mau mati payah. Gini, udah dengar dulu napa? Gini bu, aku tinggal di Batubara, di Medan. Sumatera Utara itu ada kabupaten namanya Batubara. Aku tinggal di kampung. Orang kampung ini Pak Wali, tengok dulu Pak. Kau kasih cerita, jangan tengok dulu kemari. Orang kampung Pak, saya orang kampung, ibu lah. Kalau tinggal kita di kampung, di desa, nengok orang payah mati, cengap-cengap dia. Pasti pikiran kita satu aja, ini pasti punya susu ini. Ini pasti ada perewangannya, ada pegangannya ini, makanya payah dia mati, kan gitu. Orang kampungku tuh begitu, kalau sudah nengok orang payah mati, berpikirnya dia punya susu, pasti dia cepat lari. Ngapain Ustaz? Carinya daun kelor. Begitu dapat daun kelor tuh balik lagi dia sama kawan-kawannya. Udah dapat daun kelor itu Bu. Udahlah ya, lanjut ini. Diambil daun kelor, ngapain Ustaz? Dipukulnya orang yang payah mati tadi pakai daun kelor Pak. Dipecut, dipukul pakai daun kelor. Wah, tak mau mati. Dipukul lagi, tak mau mati lagi. Dipukul lagi, tak mati-mati. Terakhir Pak yang ambil daun kelor ini, karena dipukul nggak mati-mati, diambilnya daun pintu, dipukulkannya, mati kan. Wangan kan yang setengah mati, yang sehat kena daun pintu pun mati Ustaz. Ya. Siapa kata Nabi Ustaz? Satu, dia orang yang nanti payah mati, dia adalah orang yang ketika dia di dunia durhaka kepada mak ayah dia. Durhaka sama mak ayah dia, dia sukses di dunia, berhasil dia di dunia. Dunia dalam genggamannya, kenikmatan dunia dia rasakan, tapi dia durhaka kepada mak ayah dia. Maka di situ nanti ketika mati dia akan payah. Hebat dia di dunia, jadi wali kota, jadi wakil wali kota, jadi kapolres, tapi sama mak ayah dia durhaka. Mati kalian payah. Kalian bertiga lah yang duduk bersandingan, payah mati kalian. Ustadz dia dikenal di mana-mana, dipanggil orang kemana-mana, populer dia, orang kenal sama dia, tapi dia durhaka sama mak ayah dia. Mati dia pun payah, sekalipun dia ustadz. Termasuk yang ngomong ini. Loh, bener Bu, ya serius. Loh, hari ini siapa yang nggak kenal kita? Ya bener Bu. Ini punya aku yang di sana, kalian bawa kemari nggak? Kalau putih juga elok air mancur nih ku tenggak. Alhamdulillah. Macam aku botolnya halus. Nggak ada mie ayam Mas Hodik. Sekalipun dia ustadz hebat dikenal orang, hari ini siapa yang nggak kenal kita Bu? Betul? Lu maaf, bukan sombong, bener Bu. Ya. Ini maaf, ini saya hari ini di kota Lubuk Linggau. Kemungkinan besok saya balik ke Sumatera Utara. Saya balik istirahat, kontrol kesehatan. Karena akhir Agustus sampai nanti Desember saya sudah berjadwal. September nanti saya tur 3 negara. Lo bener Pak Wali. Jepang, Korea, Hong Kong. Loh, bener. Kalau diundang. Ya kalau nggak diundang apa? Bertingkah aku sampai ke sana. Kau sepele kali kau sama aku kau ya. Hebat dia dikenal orang dia di dunia, populer dia, tapi maaf, durhaka dia sama mak ayah dia, mati dia payah. Maka hebat-hebatnya kita di dunia ini kalau tak ada doa emak dan ayah kita nggak jadi apa-apanya kita ini. Betul? Awak jadi wali kota kalau nggak ada doa emak ayah apa bisa? Berat Pak.
Awak kalau ndak ada doa sama ayah, apa bisa jadi wakil wali kota? Beratlah. Awak kalau nggak ada doa sama ayah, bisa awak jadi kapolres, Pak? Alah, berat, Pak. Maka kita hari ini jangan awak pernah sombong. Tengok perjuangan emak awak melahirkan tubuh. Ya Allah, melahirkan 9 bulan 10 hari, Bu. Ya Allah, iya hamil. Inilah salah orang, tahu aja salah dia, nggak pernah dia sadar ya. Hamil, Bu. Perempuan tuh hamil 9 bulan 10 hari, ya Allah. Ada yang 2 tahun. Begitu kontrol awak pikir hamil, rupanya busung lapar, Ibu tuh. 9 bulan 10 hari emak kita mengandung, tengok. Sulit mengandung itu, Bu, betul? Serba salah. Duduk, sesak. Bener nggak? Miring kanan tidur, sesak. Miring kiri tidur, sesak. Telentang, macam kura-kura, Ibu tuh. Tengoklah orang hamil tuh, macam kura-kura, besar perutnya. Nak tidur telungkup. Takut pecah, serba salah. Berat nggak tuh, Bu? Yang kuat biar dengar telinga bapak-bapak tuh. Berat nggak, Bu? Berat, Pak. Ngidam, muntah. Kalau muntahnya ada yang dikeluarkan pelong, Bu. Ini muntahnya kering, nggak ada yang dikeluarkan. Cium tak enak, cium aroma tak sedap, muntah. Makanan tak enak, muntah. Nengok muka laki, nengok muka laki dia pun muntah deh. Apalagi kalau buka peci, muntah kali, Bu, itu dah. Bener, Bu. Muntah. Melahirkan sakit tidak tuh? Darah, nanah, rasa sakit, rasa bahagia jadi satu. Kita cuman bisa ngomong apa, Pak? Sabar ya, Ma. Papa yakin Mama pasti kuat. Ikhlas ya, Ma. Papa yakin Mama pasti kuat. Kuat gara-gara kaunya ini. Itu pun salah juga awak di mata perempuan. Keluar anak dan selesai tugas emak. Keluar anak dan selesai tugas emak. Belum, Pak. Menyusukan 2 tahun, menyusukan anak. Selesai anak, lanjut ayah lagi balik. Tuh. Menyusukan 2 tahun. Kadang-kadang maaf, air susu ndak keluar, betul, Bu? Disedot pakai alat, ndak keluar. Bola balik disedot pakai alat, ndak keluar. Ayahnya dipanggil, sedotkan ini, Pak. Habis sekali sedot. Habis. Selesai menyusukan anak, selesai tugas emak tuh. Ini masih hamil-hamil aja lagi. Nih, luar biasa. Maka wajar al-jannatu tahta aqdamil ummaha. Surga terletak di bawah telapak kaki emak. Telapak kaki ibu itu ada surga. Tengok. Tengok. Telapak kaki ayah tak ada surga, Pak. Telapak kaki ketua tim penggerak PKK yang ada. Telapak kaki wali kota tak ada. Tengok. Tak ada. Kutu air yang banyak. Benar, Pak. Inilah perjuangan seorang ibu. Maka wajar kalau derajat seorang ibu itu 3 tingkat di atas seorang. Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku muliakan? Apa jawab Rasul? Emakmu. Lalu emakmu. Lalu ya Rasul, emakmu. Lalu ayahmu. Berapa ibu disebut Nabi? Berapa ayah? Berapa ayah? Berapa ibu? 3 ayah, 1. Tenang, Pak, ya, aku sedang berjuangnya ini, Pak. Berapa ibu tadi? Ayah 1, ayah 3. Kok macam nggak terima kau ku tengok, Bu.
Maka wajar. Hebat mak kita tuh melahirkan kita. Belum lagi perjuangan ayah, siang tak tahu panas, malam tak tahu gelap, cari nafkah supaya apa? Kelangsungan rumah tangganya tetap terjaga. Betul nggak? Sedih jadi ayah nih. Pagi-pagi pulang petang, kadang tak pulang. Cuma aku nih lah, udah berapa hari tak pulang pun. Betul. Berapa hari nggak pulang? Kadang sampai lupa aku rasanya. Iya. Hari tak pulang. Tuh ayah tuh cari nafkah, pagi-pagi pulang petang, kadang tak pulang. Rupanya ayahnya buka cabang. Cocok tak pulang-pulang kan? Tengok ayah tuh mencari nafkah. Suami bu cari nafkah bu, tengok bu, dengar. Suamimu bu cari nafkah, suamimu. Kasihan. Ketika suamimu keluar rumah, kerja cari nafkah yang halal, pergi dalam keadaan hidup, ada nggak jaminan pulang dalam keadaan hidup? Jawab, jangan diam aja kau. Biar tahu kau pengorbanan kami di luar. Suami pergi cari nafkah, dari rumah keluar dalam keadaan hidup, belum tentu kembali dalam keadaan hidup. Betul, itu tahu mulutmu betul. Tapi kadang curiga aja bawaanmu sama suami. Loh, betul nggak Pak? Kau diam bu, yang kutanya bapak-bapak. Kau ngikut aja macam jaringan, nyambung aja modelnya. Tuh, benar nggak Pak? Tengok itu. Kesian bapak-bapak itu, curiga aja, pulang lama merepet, pulang cepat curiga, lama pulang suami itu marah, kok lama kali kau pulang bang? Biasa jam 4 kau udah pulang, kemana aja kau melala? Ada tempat ngopi baru kau ya? Hah? Lebih betah kau di luar daripada di rumah ya? Aku dari tadi nungguin kau nggak pulang-pulang, kemana aja kau bang? Aku rapat deh sama Pak Bupati, alah diam kau, banyak kali cakap kau. Marah. Besok awak pulang cepat. Curiga, bisanya kau pulang cepat bang. Jadi selama ini kau kemana bang? Nah, salah Pak. Jadi maumu apa coba bu? Ini luar biasa. Tuh ayah tuh nggak tahu panas, nggak tahu gelap. Yang penting apa? Anak-anak dan istrinya tetap hidup. Maka alangkah durhaka dan zalimnya kita kepada Allah, kepada mayah kita, ketika kita maaf, kita berhasil di dunia, tapi kita lupakan jasa mak dan ayah kita. Aku ini kenapa aku sampaikan? Supaya kita sadar Bapak Ibu, jabatan yang hari ini kita raih, kenikmatan dunia yang hari ini kita rasakan, tanpa doa emak dan ayah kita, tanpa doa orang tua kita, takkan kita mampu menikmati kenikmatan dunia yang hari ini Allah titipkan kepada kita. Betul? Maka orang yang pertama payah mati ketika sakaratul maut, dia orang yang durhaka pada mak ayah dia. Yang kedua, kata Nabi, orang yang payah matinya siapa dia Ustaz? Yang kedua kata Nabi SAW, dia orang yang zolim kepada gurunya, dia orang yang durhaka kepada mualimnya, dia orang yang durhaka kepada abuyanya, dia durhaka, dia zolim kepada ustadznya. Ada orang begitu Ustaz? Ada. Zolim dia sama ustadz. Dia duduk di tenda, ustadz suruh tegak, nggak duduk-duduk, itu payah matinya itu Pak. Hati-hati Bapak. Apalagi ustadz ceramah dia sambil dengarkan sambil merokok gitu muncungnya, itu payah kali matinya itu. Doakan merokoklah kok Pak Kapolres, merokoklah Pak Wali aku ceramah ya. Doakan terbakar muncung kok. Dari tadi aku udah masam betul rasanya ini. Maka hari ini awak, jangan awak ini zolim kepada guru awak. Bisa jadi doa guru-guru awak itu pula yang membuat awak berhasil. Inilah tanda rasa syukur kita kepada Allah. Makanya kita buat ini, ada sholawatan, nggak ada hiburan-hiburan, DJ musik-musik yang nggak beres. Kita undang ke nasid, kita undang hadroh, supaya apa? Kita semakin cinta kepada baginda Nabi. Karena Nabi yang melaporkan kita kepada Allah langsung malam ini, bukan karena Allah tak tahu. La ta'khuzu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak pernah tidur, Allah tahu apa yang kita buat. Tapi saking bangganya Nabi melihat kita, Nabi langsung yang melaporkannya kepada Allah. Hidupkan senter handphone Bapak Ibu, hidupkan. Sallallahu ala, kameramen ambil biar untuk nanti status WA. Yang tadi hidupkan senter handphonenya matinya payah. Hu'alamu sallallahu, lagi sallallahu ala
sallallahu ala sallallahu, sekali lagi, sallallahu ala sallallahu ala Muhammad. Dah cukup untuk status WA. Nanti kan itunya momennya orang ini ada. Maka hari ini drone yang tadi kan, bukan rudal Iran ini kan, Bu. Maka tanda kita cinta kepada Nabi itu adalah dengan kita memperbanyak sholat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Orang-orang beriman, solawat kau kepada Nabi dengan sebenar-benar solawat, dengan sebaik-baik solawat. Mudah-mudahan berkah turun, amin. Yang pertama. Yang kedua, aku mengutip dari kitab Shiratal Mustaqim yang mengarang namanya Syekh Muhammad Atta. Ini simak bagus-bagus. Kata Syekh Muhammad Atta di dalam kitab Shiratal Mustaqim, beliau mengatakan, menafsirkan firman Allah di dalam Al-Quran, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Artinya apa Ustaz? Ketika datang nikmat Tuhanmu, puji. Siapa yang dipuji? Yang ngasih nikmat. Gini, kita kalau dikasih sesuatu sama orang, kita ngomongnya apa? Ini orang tahu diri Pak. Kenapa? Udah diterima, kembali dikasih, makanya terima. Ini orang tahu diri, dia sadar ini dikasih dari orang. Ini kalau orang yang ngasih, kita jawabnya terima kasih, ngomongnya terima kasih. Ini sekarang kalau Allah yang ngasih nikmat sama kita ngomongnya apa? Tuh, alhamdulillah Pak Wali. Cukup alhamdulillah aja? Enggak Pak Wali, Pak Wakil, Pak Wawah, enggak cukup alhamdulillah saja. Walaupun hanya alhamdulillah, maaf, takutnya bisa jadi sombong. Jadi gimana caranya Ustadz supaya kesombongan itu bisa ditampar? Ketika alhamdulillah, kata Syekh Muhammad Atta, barengkan alhamdulillah itu dengan istighfar kepada Allah. Alhamdulillah, astaghfir. Supaya apa? Nikmat jabatan yang hari ini Pak Wali dan Pak Wakil Wali Amban menjadi pemimpin di kota Lubuk Linggau ini tidak membuat Pak Wali dan Pak Wawa jadi orang yang sombong. Ibu pun begitu. Bu, hei, kemari tadi makan enggak? Aku ganti pertanyaannya. Kalau itu pertanyaannya macam-macam jawabannya. Ada yang iya, ada yang enggak. Itu yang enggak setelah lapar, mengharapkan nasi bungkus itu. Pikir dia malam nih, rupanya malam besok. Kita Bu, Pak, maaf kalau habis makan, pertanyaan saya, kenyang enggak? Kalau udah kenyang kita ngomongnya apa? Besok-besok dibarengi sama istighfar. Alhamdulillah, astagfirullah. Supaya apa Ustaz? Nikmat kenyang kita tidak membuat kita jadi orang yang sombong. Jelas ya Bu ya? Bu, haus. Ini umpama. Haus. Aku tahu nggak ada orang haus salto itu, nggak ada Bu. Orang haus pasti minum. Habis minum hilang nggak hausnya? Alhamdulillah, barengi sama supaya apa? Basahnya tenggorokanmu, hilangnya rasa hausmu, tidak membuatmu jadi orang yang sombong. Ini maknanya. Maka hari ini siapapun kita, apapun yang Allah titipkan sama kita, mau besar, mau kecil, mau banyak, mau sedikit, tetap alhamdulillah, astaghfir. Supaya apa? Tidak sombong Pak. Karena ujian hidup yang paling berat ini ketika orang dikasih nikmat. Kalau orang dikasih susah, ujiannya jelas. Kasih gigi ompong jelas ujiannya. Makan daging alot, makan kerupuk dimut-mut Bu. Ujiannya jelas Pak.
Betul apa ya? Orang dikasih sakit, ujiannya jelas. Apa? Orang kalau udah sakit, selera makan hilang, lemes, ngapa-ngapain nggak mau. Jelas ujiannya. Orang dikasih susah, jelas ujiannya Pak. Kenapa? Makan nggak makan, yang penting kumpul. Nengok orang makan, anggap aja dia makan. Betul nggak? Maka kalau dikasih Allah ujian itu susah, sulit, nampak. Tapi orang ketika dikasih nikmat lupa dia kadang Pak. Banyak orang lalai ketika dikasih nikmat, dulu belum jadi apa-apa, begitu jadi wali kota lupa dia. Macam kuntilanak, ngambak. Ada nggak kira-kira orang yang model kayak begini? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Orang sini ada? Ada. Yang mana orangnya datang? Kok nekat kali dia datang? Dari zaman Nabi Adam sudah ada orang begini Bu. Iblis contohnya. Benar. Zaman Nabi itu salabah. Salabah Bu. Bu. Salabah. Salabah kenal salabah? Salabah. Kenal salabah? Salabah loh. Tukang dor semir. Tuh salabah maaf Pak Wali, dulu miskin, kere, melarat. Melarat Bu. Hartanya nggak ada. Tapi tengok ketika dia miskin susah. Jauh dari kata kaya, jauh dari kata senang. Sama masjid dekat. 5 waktu nggak pernah lepas Pak. 5 waktu nggak pernah lepas. Asal habis sholat langsung pulang, habis sholat langsung pulang. Nabi heran, ini orang rajin sholat tapi nggak pernah ikut doa. Dipanggil Nabi. Salabah, kemari dulu. Ya Rasul, aku nak bertanya sama kau Salabah. Apa itu ya Rasulullah? Begini Salabah, ku tengok kau 5 waktu ini nggak pernah kau tinggal. Rajin kau terus berjemaah sama aku di masjid ini. Benar ya Rasulullah. Terus kenapa kau nggak ikut doa bareng kami? Maaf ya Rasul. Maaf betul. Kenapa? Aku bukan nggak mau doa. Siapa yang nggak senang engkau yang berdoa, kami yang mengaminkan. Pasti dikabulkan Allah doanya ya Rasulullah. Tapi ya Rasul, apa? Sarung. Kenapa sarungmu? Sarung ya Rasul. Sarungku di rumah cuma 1. Ini pun dulu hadiah sunat masal Pak Wali waktu kampanye. Syukur Pak Wali dulu kampanye buat sunat masal, kebagian 1 aku ya Rasulullah. Ya terus kenapa? Kalau dengan sarungmu cuma 1, istriku nunggu di rumah. Kalau aku lama pulang ya Rasulullah, nanti istriku nggak jadi sholat, keburu waktunya habis. Oh gitu. Makanya istri Salabah itu kerjaannya nggak ada kecuali 1, nunggui sarung. Bener Bu. Itu kalau Salabah pulang, wow istrinya senang kali. Iya sarungku pulang. Kenapa senang Ustadz? Bisa langsung sholat, bisa langsung menyembah Allah, mengabdi, melaksanakan kewajiban seorang hamba kepada yang menciptakan. Rasul nangis denger ini Bu. Apa kata Rasul? Kalau gitu Salabah, besok selesai sholat zuhur kau jumpai aku ya. Baik ya Rasul. Ada apa gerangan? Datang aja lah kau. Enggak pala bawa KTP? Enggak. Datang aja. Proposal perlu? Enggak. Udah kau datang aja sama aku. Ada apa? Udah tenang aja lah. Datang aja kau besok. Habis sholat zuhur ku tunggu ya. Oke. Selesai sholat zuhur Pak Wali. Ini Salabah menjumpai Rasulullah. Ada apa gerangannya Rasulullah? Ini Salabah. Ini hadiah kambing untuk kau 2 ekor. Kambing ini kambing jantan, kambing betina. Ini kau jaga, kau rawat. Ini untuk kau. Mudah-mudahan dengan kau jaga, kau rawat, nanti insya Allah kambing ini beranak pinak. Insya Allah kehidupanmu sejahtera. Kehidupanmu juara, maju dan sejahtera. Amin. Oh, benar Bu. Oh yang ngasih kambing Nabi, berkahnya besar. Salabah senang Bu. Salabah senang Pak, sampai ke rumah ya Allah nggak nyampe sebulan kambingnya udah banyak, tiap hari melahirkan. Kambing Pak. Makin banyak kambing Salabah, makin ngeri kambing Salabah. Salabah makin nggak nampak di masjid. Ada nggak model orang begini? Susah deket sama Allah, begitu kaya lupa jalan ke masjid, nggak tahu arah ke masjid. Wah Nabi marah. Salabah
Kau semenjak kaya ini kambingmu banyak. Kenapa kau nggak pernah lagi ke masjid? Macam mana aku mau datang ke masjid? Aku ngangon kambing, menggembala kambing. Kalau ku tinggal kambingku ini ada serigala datang ya Rasulullah, dimakannya rugi aku. Rugi. Oh gitu? Iya. Allah murka, dimatikan Allah semua kambing saklaba. Miskin balik saklaba, tinggal sarung sebiji dari Pak Wali itu balik. Ternyata begitu mudah bagi Allah untuk mengambil jabatan seseorang tanpa menggoyangkan kekuasaannya. Betul? Maka ini titipan Pak. Kenikmatan ini, nikmat ini bukan hanya untuk dirimu, tapi nikmat ini adalah titipan Allah dan masyarakat kota Lubuk Linggau. Jangan pernah sia-sia, jangan pernah sia-siakan. Satu, niatnya karena Allah dan untuk memajukan masyarakat Lubuk Linggau dengan mutu juara itulah. Maka apa visi misinya? Al-maslahatul ammah muqaddimun 'alal maslahatul khassah. Pemimpin itu harus mengedepankan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingan pribadinya. Kalau mau cari kaya, nggak usah jadi pemimpin, jadi pengusaha. Pemimpin ini biar tekor, asal tersohor. Kalau mau cari kaya, nggak usah jadi pemimpin. Kenapa? Jabatan adalah amanah yang luar biasa dari Allah dan makhluk Allah. Siapa? Manusia. Ini harus dijaga. Maka jangan dengan nikmat itu lantas kita lupa dari mana dan mau kemana dia kita arahkan. Maka insya Allah kalau kau tahu mengarahkannya, masyarakat akan semakin cinta dengan pemimpinnya. Amin. Nah, ini makanya perlu kita dapat nikmat, syukur, alhamdulillah, barengi dengan astaghfir. Supaya apa? Tidak ada kesombongan di hati kita, karena semua ini hanyalah titipan. Semua titipan kok. Apa yang ada di muka bumi ini semua titipan. Mobilmu Pak Kadis titipan, inventarisnya. Pak Camat, Bu Camat, itu inventaris. Kalau selesai kau jadi camat, dibalikkan apa bawa pulang? Pak Wali, Pak Wakil Wali, mobil yang awak pakai itu inventaris. Begitu selesai masa jabatan, Pak Kapolres juga, jangan nanggung-nanggung aja Pak. Semua titipan. Selesai masa jabatan kita balikkan ke kandangnya, kita kasih sama yang nitip. Maka semua ini titipan. Apapun titipan. Pasanganmu titipan, Bu suamimu titipan, Pak istrimu titipan, anakmu titipan, hartamu titipan, popularitasmu titipan. Ya benar Bu, ini saya ngomongkan diri saya. Kenapa? Setiap yang dititip pasti akan balik sama yang nitip. Betul apa ya? Pasangan kita titipan, anak kita titipan. Maka yang namanya titipan jangan pernah kita merasa memiliki. Hidup ini kudu harus merasa dititipi. Walaupun sama pasangan kita, jangan pernah merasa memiliki. Biasa aja. Artinya apa? Yang namanya titipan di dunia, jangan terlalu cinta-cinta kali kita. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau terlalu cinta sama dunia, nanti kau lupa sama aku, kata Allah. Jangan, biasa aja. Walaupun sama pasangan, sama istri awak, nggak usah cinta-cinta kali Pak, biasa aja. Ibu sama laki, nggak usah cinta-cinta kali, biasa aja. Secinta-cintanya kita dengan yang kita cinta, suatu saat kita bakal berpisah dengan yang kita cintai. Makanya aku sama istriku nggak cinta-cinta kali, biasa aja. Bener Pak Wali. Aku bilang kok sama istriku, Umi, iya Pak. Dia panggil aku Papa. Kenapa Bu? Sekarang gini, itu bini siapa? Binikku kan, ada masalah. Jadi kok sibuk kali mulutmu ku tengok. Heboh kali kau. Kau panggil binikku, Umi, iya Pak. Gini loh Mi, ya apa itu Pak? Kau kalau cinta sama aku jangan cinta-cinta kali, ku bilang. Karena aku pun sama kau nggak cinta-cinta kalinya. Langsung dia, maksud kau apa Cai? Dari Papa berubah Cai panggilan. Maksud kau apa Cai? Berani Ustadz bercakap begitu, berani? Berani saya Pak Wali. Pak Wali berani di depan Ibu PKK. Alah, pantun nama perempuan lain aja diganti nama bini dia. Di luar aja nyebut wali kota ini, di rumah helah. Di rumah siap salam mah. Apa mah? Ya bener Pak. Ustadz kau paham kali. Karena aku pun begitu juga Pak.
Marah dia, marah. Ustaz berani bercakap begitu, berani. Pas nggak ada dia ini, kan nggak ada dia nih. Tolong nanti video yang ini di-cut ya. Maksudmu apa? Maksudku gini, Mi. Dengar kau dulu, jangan kau emosi. Ku bilang, dia harahap. Harahap tuh macam knalpot bocor mulutnya. Sama macam Siregar tuh, mulutnya sama. Makanya aku tak besar-besar begini aja udah. Betul, Pak. Ada Regar di sini. Tengok lakinya, pasti kurus kering lakinya. Kan nampak. Gaya duduk Regar begini lah nih. Mana mau dia bersilah, berselonjor. Karena naik rematiknya, karena merepet aja mulutnya ini. Iya. Marah dia, marah gini. Ku jelaskan, ku bilang, kau boleh cinta sama aku, tapi jangan cinta-cinta kali. Maksudnya apa? Jangan kau letakkan cintamu sama aku di hatimu. Karena aku pun tak meletakkan cintaku kepadamu di hatimu. Kenapa gitu? Jadi di hati kita ada siapa? Di hati kita cukup hanya ada Allah dan Rasulullah. Jadi di mana kau letakkan kau, Pak? Kau cukup meletakkan aku di kulit hatimu, itu pun kulit hatimu yang paling luar. Karena suatu saat kita berpisah. Bisa jadi kau duluan, aku belakangan, atau aku belakangan, kau duluan. Kalau kau ini aneh aja ini orang ini ya. Kalau kau letakkan di dalam hatimu, begitu nanti maaf terjadi apa-apa sama aku, kau nggak akan pernah ikhlas. Begitupun sebaliknya. Maknanya apa para pejabat? Maknanya apa para pemimpin? Jangan terlalu diletakkan kali kenikmatan jabatan ini di hati kita. Karena suatu saat kita pasti akan berpisah dengan jabatan kita. Maka letakkan di kulit hati kita yang paling luar. Supaya apa? Ketika diambil sama yang nitip, begitu nanti kita tidak ada jabatan, nggak setruk apa-apa. Kenapa banyak orang begitu pensiun, stroke, darah tinggi, meninggal? Karena terlalu dicintainya kali jabatan itu. Maka kalimat istighfar inilah yang menampar kita supaya tidak terlalu kali kita cinta kepada dunia. Cukup di hati kita hanya ada Allah dan Rasulnya. Kira-kira nyambung gak ini? Kira-kira bisa diamalin gak? Dapat nikmat banyak, nikmat sedikit, nikmat besar, nikmat kecil, alhamdulillah. Astagfirullah. Supaya apa Ustadz? Tidak ada kesombongan. Lunas hutang awak, alhamdulillah. Astagfirullah. Lunas angsuran gamis awak, alhamdulillah. Astagfirullah. Dua, barengi syukur dengan puji Allah dan jangan lupa mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga Pak Wali. Terakhir ya, terakhirlah. Udah napa? Tadi ceramah setengah 10, ini setengah 11 lewat 5, 1 jam 10 menit sudah. Sikit lagi. Udahlah Bu, kau cuma di aku yang merasakan mau koyak mulutku ini, tahu kau? Tolong nanti aku turun dari panggung nih, Satpol PP kawal aku ya. Ini payah mama garis keras ini. Karena sendalnya dibawa masing-masing, dilemparinya pula aku nanti. Yang ketiga Pak Wali, Allah ngomong dalam Quran. Pak Wawa, apa kata Allah? Wa bima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fadzan ghalizan law faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hei Muhammad, kujadikan kau pemimpin, kata Allah. Tapi ingat ini, kata Allah. Pertama, lintalahum, lembutkan hati awak. Fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Kalau keras hati awak, masyarakat tak suka sama awak. Maknanya apa? Pemimpin tak boleh diktator. Pemimpin tak boleh menang sendiri. Karena awak jadi pemimpin, karena peran masyarakat memilih awak. Maka lembutkan hati kita. Makna lembut di sini apa Ustaz? Rangkul semua masyarakat. Mau dulu memilih bapak, dulu tak memilih bapak, siapapun dia, hari ini mereka semua adalah masyarakat dan tanggung jawabmu Bapak Ibu. Jangan tebang pilih. Bangun itu, aspal jalan itu, batas rumah itu aja. Yang mana? Nggak usah, itu dulu nggak mencoblos aku itu. Nah, ini yang tak boleh nih.
Maka lembutkan hati awak, fa'fu anhum wastaghfir lahum, memaafkan dan mengampuni. Udahlah yang udah-udah. Kalau sudah pemimpin elok, kau pun di bawah ini masyarakat ini jangan pula gontok-gontokan, jangan pula berpecah belah. Ini kan moto negara Republik Indonesia di hari ulang tahun yang ke-80. Apa? Masyarakat berdaulat, adil dan makmur, masyarakat maju. Kan itu. Maka jangan awak rusak nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu. Maka lembutkan hati awak, mudah awak memaafkan, mudah awak mengampuni yang udah-udah. Jangan awak persoalkan lagi. Gak ada lagi ini tim dulu, tim sana, ini tim sini, gak ada. Kita semua sekarang sama-sama bekerja sama dan sama-sama bekerja. Ini kan kata Pak Wakil Wali Kota tadi. Saya dengarkan ini Pak. Apa kata Pak Wawa tadi? Hari ini mari sama-sama kita bekerja sama dan sama-sama bekerja membangun kota Lubuk Linggau. Artinya apa? Pak Wali dan Pak Wakil Wali takkan bisa bekerja tanpa masyarakat, dan masyarakat pun tidak akan bisa terlindungi tanpa adanya Pak Wali dan Pak Wakil Wali. Artinya apa? Harus ada simbiosis mutualisme antara pemimpin dengan masyarakat. Betul. Elokkan awak, jangan awak tebang pilih lagi, udah selesai udah. Merangkulnya cemana Pak? Merangkulnya pakai seni Pak. Pak Wali, Pak Wawa pakai seni. Seni itu menyatukan Pak. Arti seni itu strategi. Bapak dulu kan waktu kampanye kan pakai strategi sih. Loh, kita bisa menang karena kita punya strategi. Nabi itu menyatukan umat pakai seni Pak. Mana buktinya? Tengok. Nabi SAW berangkat dari Mekah bersama kaum muhajirin, berangkat ke Madinah, disambut orang Ansor, disambut pakai seni. Apa seninya? Tola'al badru min sani wajabas syukaru mada'a. Ini kan seni, seni itu kan enak. Ibu lah main kasidah, kan enak kan Bu, main marhaban itu kan seninya Islam, sedap kok mainnya kan. Kompak, bajunya seragam, bajunya kan gitu ya. Yang lain nih sama bajunya, jilbab hijau, gamis putih, jilbab biru, gamis putih, ya kan kompak gitu warnanya. Ya bener Bu, ketuanya kredit, lainnya ngangsur, sama itu. Ustadz kok tahu? Biniku kerjanya ngangsur-ngangsurkan gamis Bu. Lo bener, itu seninya Islam itu, kita itu menyatukan. Tengok, kalau sudah main qasidahan, rebanahan, coba enak kita. Bajunya kompak, lagunya nasihat semua ya kan. Goyangnya nggak banyak tingkah, enak gitu. Dari dahulu hingga sekarang. Yang satu vokal, yang belakang backing vokal. Kan enak gitu Bu. Dibagi dia, yang satu nyanyi, yang lain backing vokal. Dari dahulu hingga sekarang, yang belakang syalalalalala. Kaum wanita gemar berdandan, berhias diri berbusana rapi, berseri-seri. Itu yang nyanyi full sama yang shalalalala itu sama bayarannya itu Bu. Ya bener ya, lebih enak yang shalalalala. Artinya apa Pak? Seni itu menyatukan. Enak awak nengoknya kalau sudah seragam begitu. Satu visi, satu misi, enak Pak. Membangunnya dengan apa? Nanti pelan. Ini kita seninya dulu. Goyangnya pun gak aneh-aneh. Kenapa? Udah dikompain. Kita bawa qasidah. Lagu yang kita sampaikan lagu nasihat. Jangan goyang aneh-aneh. Oke. Goyangnya pun gitu aja. Muka belakang, kanan kiri. Nggak habis-habis. Dari dahulu hingga sekarang, kaum wanita gemar berdandan. Enak Bu. Kenapa seni menyatukan visi dan misi? Kenapa seni bisa menyatukan visi dan misi Pak? Kata Allah, wasyawirhum fil amr, karena pemimpinnya suka bermusyawarah. Pemimpinnya suka turun kepada masyarakat, pemimpinnya suka datang kepada masyarakat. Dia tanya apa maunya masyarakat, apa butuhnya masyarakat. Betul. Kalau sudah mau pemimpin itu diajak musyawarah, duduk bersama, maka satu visi, satu misi, insya Allah ke depan Lubuk Linggau akan menjadi kota yang semakin juara.